Selamat datang kembali di channel Alan Askolani, channelnya Kelas Desa. Bagi yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe, klik like, komen, dan bagikan kepada sahabat desa yang lain. Kali ini kita akan membahas tentang program vaksinasi dan bantuan sosial ataukah bantuan langsung tunai dana desa. Barangkali yang menjadi pertanyaan bagi warga, ada beberapa warga yang ditahan BLT dana desanya, sehingga menjadikan pertanyaan, apakah ini merupakan akal-akalan kepala desa ataukah ada memang aturan yang mengaturnya, sehingga kepala desa melakukan penundaan ataukah penahanan terhadap pembayaran BLT dana desa Bapak Ibu semuanya. Saya akan mencoba membahas berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Di antara poin-poin di dalam Perpres nomor 14 ini adalah disisipkan dua pasal, yakni pasal 13A dan pasal 13B, sehingga berbunyi berikut ini. Simak ataukah cek di screen berikut. Ya. Pasal 13A, Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19. Jadi Kemenkes menetapkan sasaran ataukah siapa yang akan divaksin. Sehingga mungkin kita pernah dengar ada sasaran vaksin itu seperti tenaga kesehatan, guru, dosen, sampai ke lansia, dan seterusnya. Itu sasarannya. Kemudian, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, ya, berdasarkan pendataan itu, wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Nah, apakah semua sasaran itu wajib mengikuti? Setiap orang yang sudah ditetapkan kemudian wajib disuntik vaksin. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud yang tadi itu, sasaran penerima itu, penerima vaksin maksudnya yang tidak memenuhi kriteria penerima COVID-19, vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Nah, ini dikonsultasikanlah dengan dokter. Apakah Bapak Ibu yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin itu memenuhi kriteria atau tidak? Itu Ibu dokter yang secara profesional dan secara proporsional akan menentukannya. Lalu bagaimana jika kita memenuhi kriteria kemudian tidak mau divaksin? Ya, kita sudah ditetapkan sebagai sasaran vaksin COVID-19, kemudian memenuhi kriteria lalu tidak mau mengikuti vaksin. Nah, jadi kalau berdasarkan Perpres ini, dalam pasal 13A ayat 4 ini, setiap orang yang ditetapkan kemudian tidak mengikuti vaksinasi COVID-19, ya, itu dapat dikenakan sanksi administratif. Apa tuh sanksinya? Nah, sanksi yang pertama, ya, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Ya, yang kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau yang ketiga, denda. Itulah sanksi jika sasaran yang penerima vaksin kemudian memenuhi kriteria lalu tidak mengikuti, itu sanksinya menurut Perpres 14 ini. Nah, lalu bagaimana sanksi administrasi dimaksud, ya? Siapa yang memberikan, ya, yang memberikan sanksi itu oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya. Nah, itu. Jadi siapa yang memberi inilah. Nanti bisa saja desa, pemerintah kecamatan, ataukah lembaga-lembaga yang lain.
Selain dikenakan sanksi yang kita sebutkan tadi, ya, kemudian dapat juga diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Nah, jadi itu ada tambahan lagi. Tambahan ini ketika penolakan akan tidak mau mengikuti program vaksinasi COVID-19 ini, sehingga terjadinya penghambatan gitu ya, terhalangnya pelaksanaan penanggulangan COVID-19. Nah, ini dapat ditambah sanksi sesuai dengan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Nah, itu tambahan. Seandainya ada kejadian-kejadian gitu ya, kejadian-kejadian yang barangkali yang tidak kita inginkan gitu ya. Misalnya dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19, itu dilakukan pencatatan, pelaporan, serta investigasi. Kemudian pencatatan, pelaporan, serta investigasi dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan hasil pencatatan itu serta investigasinya itu dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah Pengajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Kejadian Kualitas oleh Komite Nasional Pengajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Nah, keempat, terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 itu ya dilakukan pengobatan, ya, perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Maka biaya pengobatan dan perawatan dilakukan dengan ketentuan ya bagi yang peserta program jaminan kesehatan nasional yang aktif ya, ini yang aktif ya, ditanggung melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional. Nah, bagi yang tidak aktif jaminan kesehatannya ataukah yang bukan peserta program jaminan kesehatan nasional, itu didanai melalui mekanisme pendanaan lain dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu seandainya terjadi kejadian ikutan ya setelah vaksin. Nah, lalu paskesnya ya, pelayanan kesehatan bagi program jaminan kesehatan nasional yang non aktif itu, yang non aktif dan yang tidak mengikuti program jaminan kesehatan itu diberikan setara dengan pelayanan kesehatan kelas 3 ya. Program jaminan kesehatan itu bagi yang tidak ataukah yang non aktif jaminan kesehatannya. Dalam hasil kajian kausalitas terdapat dugaan dipengaruhi oleh produk vaksin COVID. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 15B ya, dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk vaksin nih. Nah, ini yang dipengaruhi oleh produk vaksin berdasarkan hasil kajian kausalitas ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, itu akan diberikan kompensasi oleh pemerintah. Nah, itu seandainya sudah vaksin kemudian cacat kemudian ataukah meninggal dunia, itu akan diberikan kompensasi. Nah, berupa apa? Ya, kompensasi itu berupa santunan cacat atau santunan kematian. Nah, lalu kriteria ataukah bentuk, nilai ya, besarannya kompensasi cacat ataukah kompensasi kematian tadi itu akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Barangkali itu sahabat desa mengenai vaksin dan bantuan sosial, sehingga adanya penahanan ataukah penundaan terhadap pembayaran ataukah penyaluran bantuan. Kita berharap program vaksinasi ini berjalan dengan baik, didukung oleh semua elemen masyarakat, khususnya bagi yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19. Ini kita berharap program ini mumpung masih gratis, kemudian halal, aman,
Para dokter pun insya Allah secara profesional dan secara proporsional menentukan kita layak atau tidaknya, ataukah memenuhi atau tidaknya kriteria untuk menerima dosis vaksin COVID-19. Pesan kita, berilah jawaban yang jujur, jangan memaksakan jawaban sehingga yang merugikan terhadap kesehatan. Tidak semuanya diberi vaksin. Jika kata dokter kita tidak layak atau tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan vaksin ini, maka dokter tidak akan memaksakan kita untuk diberikan suntik vaksin COVID-19. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.